perkenan untuk memimpin berdoa. Silakan. Jaga berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Di pagi ini ya, di pembelajaran hari ini di jam BK, untuk sekarang ini yang tidak masuk ada berapa orang? Masuk semua berarti ya? Ya, bisa nanti Bapak tulis semua masuk. Jadi untuk hari ini Bapak ingin menyampaikan materi ya, tapi sebelum Bapak ingin menyampaikan materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya Bapak itu sangat simpel, ya simpel. Pertanyaan itu Bapak ingin tahu apakah kalian dalam kegiatan sehari-hari itu punya jadwal waktu untuk entah itu belajar, entah itu membantu orang tua dan sebagainya. Belum punya. Berarti setiap hari kalian hanya ya mengalir begitu saja. Pernah nggak merasa bahwa hari ini kok terlalu cepat waktunya, tahu-tahu sudah sore, banyak kerjaannya belum diselesaikan? Pernah. Sering bahkan ya? Sering. Tahu-tahu sudah sore, waktunya habis dan sebagainya. Nah, untuk hari ini itu Bapak akan menyampaikan materi mengenai mengatur waktu. Jadi nanti kalian bisa membuat penjadwalan waktu sehari-hari, kalian bisa menampilkan ataupun bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari itu berdasarkan jadwal. Jadi tidak ada nanti terus tahu-tahu jamnya habis gitu ya. Terus tahu-tahu waktunya sudah sore gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk mengatur waktu belajarnya juga. Oke, untuk kelas ini kalau seumpama kalian belajar itu bagaimana? Belajarnya malam hari atau ada waktu khusus atau hanya sesaat akan ada ulangan? Gimana? Tidak menentu, Pak. Tidak menentu? Iya. Oke, berarti tidak ada waktu khusus ya? Tidak ada waktu khusus. Oke. Jadi nanti kalian harus punya jadwal yang jelas. Saya belajarnya hari ini apa, besok apa dan sebagainya. Oke ya. Untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara mengatur waktu yang baik. Gitu ya. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik, bagaimana apa itu bisa kalian itu dalam kehidupan sehari-hari itu waktu itu tidak terbuang sia-sia. Terus gini, nanti proses pembelajaran kali ini yang pertama Bapak akan menampilkan materi berupa media dari PowerPoint. Setelah nanti kalian menyampaikan mempelajari materi, nanti selanjutnya akan ada proses diskusi kelompok. Ya, proses diskusi kelompok yang nanti pembagian kelompoknya berdasarkan hitungan. Bagaimana caranya nanti saja ya pada waktu proses diskusi. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Sudah siap masuk ke materi? Siap. Oke, kalau sudah siap, Bapak akan menampilkan materinya. Untuk materi kali ini, Bapak akan menampilkan materi atau memberikan kalian materi mengenai bagaimana cara mengatur waktu. Mengatur waktu itu juga termasuk mengatur waktu belajarnya. Bagaimana cara membuat waktu belajar itu bisa teratur dan baik. Yang pertama ya, pentingnya mengatur waktu belajar dengan baik. Ya, bagaimana menurut Harjana itu mengatur waktu dengan baik itu dapat membantu kita menghadapi stres yang menimpa dalam hidup kita. Dan Bapak tanya pada waktu sehariannya itu tidak punya jadwal tadi. Oke, kenapa Pak tidak mau membuat jadwal selama ini? Pak, soalnya nanti kalau di jadwal itu takutnya ada beberapa kegiatan yang tidak dapat saya lakukan dan nanti itu kan akan menunda di hari kemudian. Oh gitu. Oke. Nah, cara mengatur waktu secara efektif dan efisien bagaimana? Yang pertama adalah perencanaan waktu, ya, perencanaan waktu. Penentuan waktu. Oke ya. Untuk selanjutnya setelah kita mempelajari materi tadi, Bapak
ingin kalian membuat kelas ini membuat kelompoknya karena ini memang di masa pandemi ini kita tidak bisa datang semua. Kelompoknya cukup 3 kelompok saja dalam satu kelas ini. Jadi nanti proses pembuatan kelompoknya adalah kalian berhitung mulai dari angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya, sampai selanjutnya. Dan nanti angka yang sama itu kalian berkumpul menjadi satu sesuai dengan kelompoknya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dimulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke ya, berarti sudah tahu ya pembagian kelompoknya. Jadi nanti silakan untuk bergabung. Silakan sekarang bergabung. Tapi ingat dengan menerapkan protokol kesehatan. 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung dengan 2, 3 bergabung dengan 3. Ini sudah masuk ke dalam kelompoknya. Ini nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Di LKPD itu nanti akan ada kalian mendiskusikan bagaimana cara mengatur waktu belajar atau waktu dalam sehari itu secara baik, termasuk waktu belajar. Itu kalian mendiskusikan bagaimana caranya mengatur waktu yang paling efektif itu bagaimana ya. Terus nanti setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan. Nah, saat kelompok lainnya mempresentasikan, selesai mempresentasikan, kelompok yang lain bisa menanggapi, ya bisa menanggapi dengan sesuai dengan hasil diskusinya masing-masing atau dengan argumentasinya di kelompok tersebut, gitu ya. Jadi kita saling menanggapi nanti. Nah, setelah itu nanti setiap orang itu Bapak minta membuat jadwal belajar selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu itu jadwal harian. Ini nanti yang didiskusikan itu mengenai bagaimana kalian itu membuat bagaimana cara membuat perencanaan belajar yang efektif. Tidak hanya belajar saja, tapi bagaimana mengatur waktu dalam sehari. Itu kalian bisa. Untuk diskusinya bagaimana? Sudah selesai kan? Sudah. Diskusinya sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya diskusi ini tadi. Kelompok mana yang ingin menampilkan ataupun mempresentasikan hasil diskusi dulu? Saya, Pak. Oke, ini kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan. Cukup di situ saja untuk menampilkan. Tolong maskernya tetap dipakai ya, menjaga protokol kesehatan. Oke, ya ada apa-apa ya silakan. Menurut kelompok kami, kelompok 2, cara mengatur waktu yang efektif bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Membuat jadwal harian. 2. Memaksimalkan kegiatan yang menjadi prioritas. 3. Mengurangi kegiatan yang kurang begitu penting, contohnya bermain game. 4. Memberikan porsi waktu belajar secara cukup. Oke, menurut kelompok 2 itu ada 4 cara mengatur waktu secara efektif. Yang pertama tadi apa? Membuat jadwal. Oke, membuat jadwal seperti tadi. Adakah kelompok lain yang akan menanggapi dari kelompok 2? Oke, silakan. Tanggapan dari kami itu kan jadwalnya sudah diatur toh, Pak. Ya. Nanti itu solusinya gimana, Pak? Kita harus melaksanakan jadwal yang sudah dibuat atau kita mengikuti kegiatan yang mendadak tadi? Oke, terkait dengan membuat jadwal ini ya, terkait dengan membuat jadwal itu bagaimana nanti ya? Memang terkadang ada kegiatan yang tahu-tahu kok ini ada schedule seperti ini. Nah, itu padahal saya sudah membuat jadwalnya. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Oke ya, dari kelompok 3 silakan. Menurut kelompok kami, pembuatan jadwal itu penting. Ya. Tapi kita dulu itu kegiatannya perlu kita lakukan atau tidak. Jika tidak, kita tinggalkan saja. Jika perlu, maka kita lakukan. Oke, ya gitu ya. Oke, ya seperti itu tadi ya. Dari kelompok 1 kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 2 sudah memberikan
apa itu memberikan bagaimana cara mengatur waktu yang baik, termasuk waktu belajar, terus ditanggapi kelompok 1 itu terkait bagaimana jadwal tadi, terus dijawab oleh kelompok 3 ya, bagaimana solusi dalam pengaturan jadwal. Benar seperti kelompok 3. Jadi di kelompok 3 tadi sudah memberikan apa itu solusi yang bagus ya, solusi yang bagus. Jadi jadwal itu tetap kita punya renungan jadwal yang sudah kita buat. Tapi saat ada kegiatan yang mendadak, kegiatan yang kalian kerjakan, ya untuk tugas yang kalian kerjakan mengenai jadwal kegiatan dalam 1 minggu, itu silahkan kalian terapkan dalam 1 minggu ini ya. Silahkan kalian terapkan. Apa itu ada dari salah satu dari kalian itu memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita nanti. Siapa nanti? Oke, silakan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu yang pertama kita bisa mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Yang kedua, kita harus punya prioritas kegiatan. Ya. Yang ketiga, kita harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, istirahat, dan membantu orang tua. Oke, ya kesimpulannya tadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus bisa membagi waktu, punya jadwal yang bagus. Ya. Yang kedua, prioritas kegiatan. Iya, kita harus punya prioritas kegiatan. Dalam waktu sehari, dalam waktu 1 hari itu prioritas kita apa? Kalau seumpama kalian pas harinya sekolah seperti ini, prioritasnya adalah sekolah, belajar ya, sekolah. Jangan sampai nanti bermain melebihi prioritas sekolah. Jadinya apa? Kalian nanti bolos. Kalian sudah pernah bolos? Ada. Ya, oke, ya itu tadi ya. Itu mungkin prioritasnya antara prioritas yang memang harus dilaksanakan dengan yang kurang penting itu mungkin kalian dahulukan yang kurang penting itu. Yang ketiga, kita harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain dan istirahat ya, dan membantu orang tua. Ingat, karena tugas kalian adalah belajar, prioritas terbesar adalah belajar. Jadi bisa kalian memberikan prioritas paling bagus, paling banyak ya. Setiap hari harus belajar. Jangan sampai belajar itu hanya pada waktu mengikuti ataupun pada saat akan ulangan. Oke, gitu ya untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang tanyakan? Oke, tidak ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi untuk minggu depan. Kita membahas bagaimana penerapan waktu kalian. Ya, sesuai atau tidak? Seperti tadi ya, sesuai atau tidak? Ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya apa? Gitu. Nanti silakan dicatat. Kita diskusikan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Bapak akhiri. Setelah ini kalian bisa pulang ke rumah.